Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama Ibu Susan di sini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Oke, kita lanjutkan ya. Kita review untuk tema berikutnya. Tema 2, mari berhemat energi. Simak ya. Nah, di hari Rabu sekarang. Di hari Rabu kita masuk ke tema 2, itu kaitannya ayo berhemat energi. Karena berhemat energi pasti nanti soal-soal yang akan keluar tidak jauh dengan kaitannya yang ada hubungannya dengan energi dan sumber daya alam. Kalau di soal PPKN, di muatan PPKN kaitannya sejauh mana hak dan kewajiban kita menggunakan sumber energi. Misalnya air nih. Kalau kita di rumah punya air, sumber air, keran yang banyak, air yang melimpah, apa kewajiban kita terhadap penggunaan air itu? Misalnya, kemudian kaitannya dengan hak, apa hak kita terhadap air yang kita miliki di rumah kita? Haknya apa? Mendapatkan air yang bersih, mendapatkan air yang selalu ada. Kemudian kaitannya dengan kewajiban, misalnya berhemat air, kemudian membayar air pump dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia di tema 2 subtema 1 ini dengan difokuskan dengan cara mengolah informasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk peta pikiran. Nah, contoh yang kamu lihat di layar kaca ini adalah salah satu bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu adalah salah satu cara mengolah informasi. Selain juga bisa melalui diagram. Kemudian di subtema 1 juga belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk itu tentu saja kalian harus ingat, yang namanya teks petunjuk artinya cara membuat atau melakukan sesuatu. Artinya kalimat yang dibuat haruslah kalimat perintah. Ingat ya. Kemudian di muatan IPA, sumber energi yang paling sering dibahas mengenai matahari. Bagaimana matahari memiliki panas dan cahayanya. Panasnya dimanfaatkan seperti apa, kemudian cahayanya juga dapat dimanfaatkan seperti apa. Itu pemanfaatkan energi matahari. Selain matahari ada energi lainnya yaitu angin. Bagaimana energi angin itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivitas lainnya. Dan di subtema ini juga kita membahas bagaimana perubahan energi. Contoh, lampu, perubahan energinya dari apa? Listrik menjadi cahaya. Kalau senter, kimia menjadi listrik menjadi cahaya. Kalau blender, listrik menjadi energi gerak. Kalau magicom, listrik menjadi energi panas dan seterusnya. Itu contoh-contoh perubahan energi. Dan yang terakhir, muatan IPS. Muatan IPS nanti kita akan fokus ke pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya di dalam soal-soal nanti akan keluar bahwa sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ingat, kalau yang diperbarui itu membutuhkan waktu yang lebih singkat. Contohnya yang tadi Ibu sebutkan, air, angin, itu adalah contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, termasuk juga tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui seperti video-video yang sebelumnya terkait dengan bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak bumi dan gas ya. Itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Yang terakhir sekarang kita masuk ke yang terakhir. Terakhir itu adalah manfaat energi dan energi alternatif. Di muatan PKN masih lagi-lagi kita bahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, ingat yang didahulukan itu kewajiban. Kita juga pengennya sholat baru masuk surga. Ya kan? Kewajiban dulu baru kita menuntut hak, seperti itu. Pula di dunia seperti kita pengen dapat uang jajan dari orang tua. Sama orang tua disuruh apa dulu? Suruh belajar dulu, suruh nurut dulu, suruh bantu orang tua, baru dikasih uang jajan. Ya kan? Seperti kalian juga kerjakan tugasnya dulu, baru Ibu kasih nilai. Hafalkan dulu, baru Ibu tes. Seperti itu ya. Termasuk juga kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kalian lakukan kewajiban dulu, baru kalian menuntut
haknya. Jadi kewajiban lebih didahulukan. Dan juga tentu saja harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan maunya aja menuntut hak, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Itu tidak baik. Berikutnya di muatan bahasa Indonesia kita belajar tentang teks petunjuk. Ingat, tadi Ibu sudah bahas teks petunjuk itu memberitahu cara menggunakan atau membuat sesuatu. Gunakan kalimat perintah dan harus berurutan. Misalnya petunjuk memakai magicom. Kalau memakai magicom apa dulu? Misalnya masukkan beras yang sudah dicuci, colokan dulu, tekan tombol power dulu, atau apa? Nah, sambil membaca urutan teks itu, bayangkan logika kalian ketika harus ada soal yang diminta mengurutkan teks petunjuk penggunaan magicom. Kamu baca sambil membayangkan mana dulu secara logika, berasnya dulu dimasukkan atau nyalakan power atau colokan kabel atau yang mana. Perhatikan ya bagaimana urut-urutan mengerjakan teks petunjuk. Jangan sampai terbalik-balik urutannya. Hati-hati nanti mengerjakan soalnya ya. Bahasa Indonesia juga nanti akan keluar soal mengenai kalimat dalam poster. Biasanya kalimat dalam poster itu singkat, jelas, dan padat. Dan biasanya mengajak sesuatu. Ayo, mari, atau mengajak melakukan sesuatu. Itu untuk bahasa Indonesia. Untuk IPA, energi alternatif. Energi alternatif itu ada yang berasal dari makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Di IPA juga nanti akan muncul soalnya terkait dengan contoh-contoh energi alternatif. Masih ingat? Ada panel surya dan juga ada situ gambarnya apa ya? Jeruk nipis. Nah, ternyata jeruk nipis juga bisa kita manfaatkan menjadi salah satu contoh energi alternatif. Dan yang terakhir, muatan IPS. Muatan IPS itu adalah pemanfaatan sumber daya alam kaitannya pada hewan dan tumbuhan. Misalnya hewan ada yang kita pakai tenaganya, ada yang kita manfaatkan dagingnya untuk dimakan, dan ada yang kita manfaatkan kulitnya dan yang lain sebagainya. Tumbuhan juga begitu. Misalnya untuk tumbuhan jarak yang dimanfaatkan apanya? Berarti bijinya. Untuk tanaman yang lain misalnya dimanfaatkan ya batang pohonnya dan lain-lain sebagainya. Ingat kembali ya, banyak sekali catatan-catatan tambahan yang harus kamu ingat kembali. Nah, anak-anak, tadi sudah ada 4 slide yang Ibu berikan. Kalau kalian belajar dari 4 slide yang Ibu jelaskan, sebenarnya sudah cukup menjelaskan dan mempersiapkan kalian untuk PTS ke depan. Ibu berharap kalian bisa mengulang-ulang pembelajaran yang sudah diberikan oleh semua guru-gurumu dalam video-video pembelajaran berikutnya. Selamat berlatih, selamat mengingat kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh semua guru-gurumu. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting dan nanti Ibu akan share latihan soal terakhir untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar ya nak, semangat, semoga kalian bisa mempersembahkan yang terbaik untuk ayah bundamu. Tunjukkan bahwa kalian bersungguh-sungguh belajar dan berikan persembahan prestasi terbaikmu di PTS kali ini. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.